This is Brazil. I'm right here. Assalamualaikum lur, gimana kabarnya? Kembali lagi di Roh Film, channel yang sepi yang nggak tahu sampai kapan. Dari Fast Furious pertama sampai Fast 10, menurut Roh Film Fast yang kelima adalah series yang terbaik. Dirilis tahun 2011, berdurasi 2 jam, Fast kelima menjadi titik awal bersatunya keluarga Dominic Toretto. Mereka bekerja sama dengan keahlian yang berbeda untuk melawan seorang mafia yang berkuasa di kota ini. Tak sampai di situ, mereka pun diburu oleh agen paling brutal yang tidak pernah gagal dalam bertugas. Lalu bagaimanakah ceritanya? Inilah dia Fast 5. Kisah dimulai dengan flashback yang dimana Dominic Toretto hendak dipenjara dengan hukuman 25 tahun. Namun di saat akan dipindahkan, tiba-tiba dari belakang Brian dan Mia berusaha mengeluarkan Dom. Mendengar suara knalpot racing, sepertinya Dom sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Akibat kejadian itu, mereka bertiga menjadi buronan internasional dan harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sebuah negara tempat lahirnya Ronaldo botak, tepatnya di kota Rio de Janeiro, Brian dan Mia mengunjungi Pin untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Tentunya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan ilegal yang dimana mereka akan mencuri mobil yang ada di bagasi kereta. Di dalam kereta, Brian dan Mia bertugas mendapatkan kunci gerbong, sementara Pin akan menjebol kereta dari samping. Setelah menunggu, akhirnya Pin datang bersama Dom yang ternyata sempat ikut dalam misi ini. Di saat mencuri mobil, nampaknya Dom menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dalam misi ini. Kemudian Dom menyuruh Mia untuk mengubah haluan, sementara dirinya akan bertarung dengan seorang pria bernama Zizi. Tentunya dari segi fisik dan pengalaman, dengan mudahnya Dom mengalahkan mereka semua. Where is he going? Where is he going? Entah apa yang sedang terjadi, namun sepertinya ada sesuatu yang sangat penting di dalam mobil tersebut. Kemudian Brian segera melompat ke atas mobil pengangkut untuk menghentikan mereka yang ingin mengejar Mia. Dikarenakan terlalu sibuk bertarung, tanpa disadari mobil pengangkut justru menabrak kereta dari samping. Akibat tabrakan itu, Brian harus bertahan agar dirinya tidak terjatuh. Namun masalah muncul dikarenakan terdapat sebuah jembatan yang dapat membahayakan keselamatan Brian. Melihat hal itu, Dom segera mencuri mobil dan menyuruh Brian untuk melompat sebelum mobil pengangkut menabrak jembatan. Namun tiba-tiba setelah berhasil selamat, tiba-tiba kelompok pencuri yang lain sudah menunggu mereka di pinggir sungai. Di sebuah ruangan dalam keadaan terikat, mereka bertemu dengan bos pencuri yang bernama Reyes. Meskipun sudah mendapat ancaman, Dom sama sekali tidak takut saat mendengarnya. Dikarenakan tidak mendapat informasi, Reyes segera pergi dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka. Namun dengan bantuan sutradara, Dom berhasil melepaskan rantai dan mengalahkan para penjaga. Sekembalinya di tempat, Mia, Dom yang tidak tahu berurusan dengan siapa, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam mobil. Di saat membongkarnya, tiba-tiba Pin datang yang membuat Brian langsung marah dikarenakan pekerjaan ini berasal dari dirinya. Namun Dom yang bijak segera menyuruh Brian untuk menenangkan emosinya. Hey, a noble gun! Go walk it off.
Sementara di tempat lain, akibat pencurian tersebut membuat Dom dan Brian harus diburu agen terbaik pemerintah yang bernama Hobbs. Hobbs adalah mantan pemain SmackDown yang beralih profesi menjadi aktor Hollywood. Dan untuk mempermudah pencarian, Hobbs meminta dua permintaan kepada polisi setempat. Permintaan pertama, dirinya membutuhkan seorang penerjemah yang bernama Elena. Diketahui Elena merupakan satu-satunya polisi yang jujur, bersih, berdedikasi tinggi polisi tidur yang ada di kota ini. Sedangkan permintaan kedua, dirinya meminta kepolisian untuk tidak ikut campur dalam misi ini. Two things. One, I need a translator. Crime scene's 10 hours old and counting, man. Let's go hunt. Stay the fuck out of my way. Dengan mengumpulkan semua bukti dan petunjuk dari Elena, akhirnya Hobbs menemukan tempat persembunyian Dom dan Brian. Tanpa berlama-lama, mereka segera pergi menuju ke sana. Sedangkan di tempat persembunyian, secara diam-diam Pin mencari sebuah chip yang ada di dalam mobil. Melihat tindakan Pin membuat Dom marah dikarenakan pekerjaan kemarin membahayakan keselamatan Mia. Di saat saling berdebat, Pin memberikan saran agar Dom menyerahkan chip dan melupakan apa yang sudah terjadi. Namun Dom yang tidak terima karena keluarganya nyaris terbunuh menyuruh Pin untuk segera pergi. On that train. Just let me have the chip. I can take this to them. You never listen to me. Get out! Setelah kepergian Pin, mereka mengecek data yang tersimpan di dalam chip. Ternyata chip tersebut berisikan jadwal pengiriman narkoba dan penyimpanan uang yang tersebar di berbagai tempat. Dengan kata lain, Reyes adalah seorang mafia yang berkuasa di kota ini, termasuk mengendalikan polisi setempat. Setelah mengetahui siapa yang akan mereka hadapi, dalam keheningan terdengar sebuah suara. Ternyata yang sampai terlebih dahulu adalah anak buah Reyes. Dan untuk mengelabui musuh, mereka berpencar dan akan bertemu kembali di suatu tempat. Di waktu yang sama, Hobbs yang mendengar suara tembakan segera menyuruh tim untuk membentuk formasi, sementara dirinya akan mengejar Dom. Brooks, let's go up the middle. Machado, flank north. Di saat Dom berlari ke sebuah gang, tiba-tiba Elena sudah menunggunya. Di waktu yang sama, anak buah Reyes yang terus berdatangan menembaki mereka berdua. Di saat Dom dan Elena terpojok, di waktu yang tepat anak buah Hobbs membunuh mereka semua. You okay here? Setelah berhasil kabur dan kembali bertemu, Dom yang tidak ingin Mia terluka menyuruhnya pergi ke arah selatan, sementara dirinya akan menjauhkan musuh. Namun ternyata Mia yang sedang hamil tidak mau kehilangan kakaknya dan memilih untuk tetap bersama. Promise me we stick together. I already lost my family once. Di malam harinya, Dom memiliki rencana untuk mengambil semua uang Reyes dan pergi menghilang menikmati indahnya hidup. Namun, untuk melawan orang yang paling berkuasa di kota ini, mereka membutuhkan tim yang solid. All of Reyes is money. Every dime of it. We're gonna do one last job. Then we're gonna need a team. Keesokan harinya, mereka memanggil semua teman yang memiliki kemampuan yang berbeda. Dimulai dengan Giselle yang tidak takut akan kematian dan dapat mengisi semua posisi. Kemudian mereka membutuhkan keahlian seorang kuli yang dapat menjebol tembok. Mereka bernama Leo dan Santos. Selain itu, dibutuhkan keahlian dalam bidang hacker dan perakitan PC. Dia bernama Tej Parker. Selanjutnya, mereka membutuhkan seseorang yang pandai berbicara alias banyak bacot. Dia bernama Roman. Tak hanya itu, mereka juga membutuhkan seseorang yang ahli dalam menyamar. Dia bernama Han. Dan terakhir, mereka membutuhkan dua orang pembalap yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Siapa lagi kalau bukan Dominic Toretto dan Brian O'Connor. Utilities and weapons. Someone who ain't afraid to throw that fast talker. Someone who can bullshit their way. Someone who can blend in. Let's run through the bases real quick. Who do we got? We're gonna need 2 precision drivers. Setelah berkumpul, Dom menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan. Mendengar rencana tersebut, Roman yang tidak mau terlibat masalah pribadi sempat ingin mengundurkan diri. Namun di saat mendengar uang yang akan dicuri sebanyak $100 juta, tiba-tiba Roman berubah pikiran. What we're talking about is $100 million. All of them. And everything we take. You say what? 100
Untuk memulai misinya, mereka pergi ke tempat penyimpanan dan membakar semua uang yang ada di tempat tersebut. Kemudian Dom menitipkan sebuah pesan, kejadian ini akan terus berulang hingga uang Reyes habis tak tersisa. You don't have a place to hide. Mendengar uangnya telah dibakar, Reyes menyuruh Gigi untuk mengumpulkan semua uang yang tersebar dalam satu tempat. Reyes yang takut kehilangan uangnya justru masuk ke dalam jebakan, yang dimana hal itu memudahkan Dom untuk mengambil uang Reyes dalam satu gerakan. Namun masalahnya, uang tersebut disimpan di kantor kepolisian kota Rio. Y'all ain't gonna believe this. Whatever, man. Say we stick to the plan. Sementara di tempat lain, Hobbs yang memantau dari jauh mengetahui Dom berencana untuk melawan Reyes. Kemudian Hobbs menyuruh Pasco untuk menggunakan satelit yang dapat memantau gerakan Dom melalui mobil miliknya. If these vehicles move on the streets of Rio, I want to know about it. Sedangkan di kantor kepolisian, Reyes mengecek uangnya yang disimpan di dalam berangkas di ruangan barang bukti. Dan untuk membuka berangkas membutuhkan kode dan sidik jari. Setelah melihat uangnya aman, Reyes menyuruh kepolisian untuk menangkap mereka secepat mungkin. Tudo bem? Tudo bem. Coloca uma recompensa bem alta para que todo o pessoal na cidade. Sementara di tempat Dom, mereka berusaha mencari tahu di mana letak dan tipe berangkas apa yang Reyes gunakan. Dan untuk mendapatkan informasi, mereka akan mengutus seseorang yang ahli berbicara banyak hal. Siapa lagi kalau bukan Roman si paling bacot. This is where he's keeping the money, the vault in the evidence room. Why me? Because you got the biggest mouth. Hello, beautiful. Kemudian Roman yang menyamar sebagai agen FBI meminta petugas mengizinkannya menyimpan barang bukti dan masuk ke ruangan tersebut. Namun ketatnya penjagaan, Roman hanya bisa menitipkan barang buktinya kepada petugas. Agent O'Connor, U.S. Federal Bureau of Investigation. Nope, and you're not my brother. Brother from another mother? Oh, that's a tan. No, a tan? Facility but authorized evidence personnel. Now stop wasting my time. Ternyata barang bukti yang Roman titipkan adalah mobil remote control yang memiliki kamera pengintai agar mereka dapat melihat berangkas tersebut. Setelah itu, Tej menjelaskan secara rinci tipe berangkas apa yang Reyes gunakan. Mendengar penjelasan Tej membuat Roman dan Brian terdiam. She is a beauty though. Locked with a surefire Griffin retumbler and a biometric palm. Steel reinforced walls with an insulated copper core. Kemudian, kini saatnya Santos dan Leo bertugas meledakkan saluran air agar mereka bisa menyamar sebagai tukang dengan tujuan untuk menyadap kamera pengintai. Relax. Got it. Got it. Setelah melihat akses masuk, mereka membutuhkan mobil yang sangat cepat agar tidak terlihat oleh kamera CCTV. Dan untuk mendapatkan mobil tersebut, kini saatnya Dom bergerak. Di tengah keramaian kota, Dom dan Brian terlihat senang karena sudah lama mereka tidak merasakan atmosfer balapan. Home sweet home. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh Diego yang merupakan preman balapan di kota ini. Mendengar hal tersebut, Dom menantang Diego untuk balapan dengan taruhan. Siapa yang menang akan mendapatkan mobil yang kalah. Caraca, mané. Car for car. Go. Legend. Aquilo. Será troféu massa. Tentunya Dom berhasil menang dan membawa mobil milik Diego. Setelah itu mereka pun berlatih dengan kemampuan masing-masing agar tidak terlihat oleh kamera CCTV. Namun secepat apapun melaju, kamera pengintai masih melihat pergerakan mereka. Camera caught you. What? Setelah berlatih, mereka melanjutkan rencananya dengan membeli berangkas yang sama berangkas yang Reyes gunakan. Dan untuk mendapatkan sidik jari, Dom menyuruh Han untuk melakukan tugas tersebut. Namun di saat Han akan pergi, Giselle menawarkan diri untuk ikut bersamanya. Palm scanner. Han,
You're up. Di sebuah pantai, Han yang bingung bagaimana caranya mendapatkan sidik jari ditenangkan oleh Giselle karena Giselle memiliki rencana untuk mendapatkannya dengan mudah. Dengan memanfaatkan kelemahan pria, Giselle mendekati Reyes dan membiarkan Reyes memegang bagian tubuhnya. Sekembalinya pulang, Han memberikan sidik jari Reyes yang ada di celana dalam Giselle. Melihat hal tersebut membuat Tej dan Roman menjadi overthinking. Tak berselang lama, mereka mendapat kabar bahwa semua tim kini menjadi buronan. Dan yang mengejar mereka adalah Hobbs yang terkenal brutal dan tidak pernah gagal dalam memburu targetnya. Mendengar penjelasan tersebut membuat Roman berkata mereka juga membutuhkan udara segar. Namun tak disangka ucapan Roman justru menjadi ide brilian dan masuk ke dalam rencana selanjutnya. Blood, bullets, wrath of God. That's his style. When the FBI wants to find somebody, that's who they call. Hobbs is the leader of the elite task force for the DSS. Sementara di tempat lain, satelit pengintai mendeteksi keberadaan mobil Dom dan mereka pun segera pergi untuk menangkapnya. Eastbound on Avenida Atlantica. Gonna move on! Setibanya di sana, ternyata Dom sedang bersantai di tempat balapan. Kemudian dengan arogannya, Hobbs menyuruh Dom untuk menyerahkan diri. Di saat ketegangan mulai memuncak, dengan santainya Dom berkata, This is Brazil. melihat situasi yang semakin panas, anak buah Hobbs menyarankan agar penangkapan dilakukan di lain hari. Dan di saat Hobbs pergi, ternyata di bawah mobil Tej menyimpan alat pelacak agar mereka bisa memantau pergerakan Hobbs. Track is on. Kembali ke tempat persembunyian dikarenakan canggihnya kamera pengintai, secepat apapun mereka melaju, mereka selalu tertangkap kamera tersebut. Oleh karena itu, Dom memiliki rencana untuk mencuri mobil kepolisian agar mereka bisa menyamar tanpa takut akan kamera pengintai. Setelah mendapatkan mobil, Roman yang sombong menantang mereka balapan dengan taruhan $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Dengan aba-aba lampu merah, Roman yang licik melaju terlebih dahulu. Namun di tengah balapan, Dom berhasil menyalip Roman. Tak berselang lama, Han pun ikut menyusul dan menantang Dom yang melaju paling depan. Hingga mendekati garis finish, tiba-tiba Dom memundurkan gigi mobilnya yang membuat Brian menjadi pemenang di balapan kali ini. Don't make it too easy for me, boys. Not this time, dog. Di saat Brian merayakan kemenangannya, tiba-tiba Roman menjelaskan bahwa Dom mengalah sesaat mendekati garis finish. Mendengar hal tersebut membuat Brian terdiam. Bullshit. Sekembalinya di tempat persembunyian, Mia menjelaskan bahwa Pin sudah menyelamatkan dirinya. Mendengar hal itu, Brian mengucapkan terima kasih dan Dom mengajak Pin untuk makan bersama. Vince saved my life. Race's guys were waiting for me at the market. Makes sense. 24 jam sebelum melakukan pencurian, mereka berpesta terlebih dahulu. Namun berbeda dengan Giselle yang siap siaga dalam kondisi apapun. Di saat Roman memberikan bir kepada Mia, Brian melarang karena Mia sedang mengandung anaknya. Mendengar hal itu, mereka merayakan keluarga yang akan semakin bertambah dan meledek Dom karena sudah memberikan hadiah terlebih dahulu dengan membiarkan Brian menang di balapan semalam. Are you serious right now? Crazy, huh? It sure was a baby gift. No, that's messed up. Keesokan harinya, setelah membagi tugas, mereka segera pergi menjalankan aksi pencurian. Tak hanya itu, di waktu yang sama alat pelacak menunjukkan Hobbs sedang berada di tempat lain. Namun di saat sebagian tim sudah berangkat, tiba-tiba Hobbs datang dan menabrak mobil milik Dom. Ternyata alat pelacak tersebut sudah diketahui oleh Hobbs dan saat ini Hobbs menantang duel Dom 1 lawan 1. I'm right here. Dengan kemampuan smackdown-nya, Hobbs berhasil membuat Dom terdesak. Namun di saat Dom melihat Mia sudah tertangkap, kekuatan untuk melindungi keluarganya membuat Dom menjadi beringas. Dan di saat Dom akan membunuh Hobbs, teriakan Mia membuat hati dan pikiran Dom menjadi tenang.
Setelah menyerah, mereka dibawa menuju ke sebuah bandara. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba anak buah Reyes menembakkan basoka ke arah mobil Pasco. Melihat hal tersebut, Hobbs menyuruh anak buahnya untuk menyelamatkan Pasco yang terkapar di bawah mobil. Namun dikarenakan kalah jumlah, Pasco mati akibat lemparan granat, sementara yang lain terkena tembakan. Di saat meratapi kematian temannya, tiba-tiba Hobbs terkena ledakan basoka. Dalam keadaan terpojok, Hobbs yang akan dibunuh diselamatkan oleh Dom dan Brian. Meskipun sempat bermusuhan, namun bagi Dom, Hobbs hanya seorang polisi yang menjalankan tugasnya. Setelah berhasil melarikan diri, ternyata Pin terkena tembakan di bagian perut. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Pin meminta Dom untuk bertemu dengan anaknya yang memiliki nama yang sama dengan Dom. Sekembalinya di tempat persembunyian, mereka menyuruh Dom untuk membatalkan misi dan segera pergi meninggalkan Brazil. Namun bagi Dom, melarikan diri bukanlah jawaban. Kemudian Dom mempersilahkan mereka untuk memilih, karena Dom akan tetap melanjutkan rencananya baik tanpa mereka ataupun sendirian. We need to move. We don't have that much time. It's a trap, man. You know that. This is bullshit, man. Reyes knows we're coming. Are you crazy, Dom? We can't. To finish the job. You know you're all free to make your own choices. Di saat Dom akan pergi, tiba-tiba Hobbs menawarkan dirinya untuk bergabung. Dikarenakan kematian anak buahnya, membuat Hobbs ingin balas dendam kepada Reyes. Mendengar hal itu, Dom mengubah rencananya karena mereka tidak perlu lagi untuk bersembunyi. I'm in. At least until we kill that son of a bitch. I'll ride with you, Toretto. Dengan menggunakan mobil milik Hobbs, mereka dapat masuk dan menjebol tembok tempat di mana berangkas tersebut disimpan. Setelah itu, kini saatnya Dom dan Brian menarik berangkas dengan menggunakan tali baja yang terhubung dengan mobil mereka. Mengetahui berangkas sudah dicuri, semua polisi korup segera mengejar Dom dan Brian. Dengan arahan dari Mia, mereka melaju ke tempat yang sudah ditentukan. Namun dikarenakan banyaknya polisi yang menghadang, dengan terpaksa mereka memutar arah dan melaju ke jalan yang lebih sempit. Right, there's an alley coming up on your left. Yeah, I got it. Spikes ahead, Dom. We got spikes. Tak hanya menghadang, polisi tersebut tidak segan untuk membunuh. Dengan kerjasama yang baik, Dom dan Brian berhasil mengalahkan satu persatu polisi yang berusaha menghentikan mereka. Namun pada akhirnya, di saat mereka terpojok, tiba-tiba dari sebelah kanan Roman datang membersihkan jalan, sedangkan di sebelah kiri ada Han yang menjaga. Good afternoon, officer. Setelah berhasil membuat jarak, mereka berpisah di persimpangan jalan. Setelah melewati terowongan, tibalah mereka di sebuah jembatan di tengah lautan. Dikarenakan jarak yang semakin dekat, Dom menyuruh Brian untuk pergi duluan, sementara dirinya akan melawan musuh sendirian. Your father now, Brian. No, I'm not leaving you. Now you stick. No! Setelah itu, Dom menyalakan nos mobil dan menggunakan brankas untuk menyerang balik mereka satu persatu. Hingga pada akhirnya, Dom berhasil mengarahkan brankas yang membuat mobilnya terbang ke arah Zizi dan Reyes. Namun ternyata Zizi masih hidup dan mengarahkan senjatanya kepada Dom. Dan di saat Dom akan ditembak, tiba-tiba dari belakang Brian menembaknya terlebih dahulu. Tak berselang lama, Hobbs datang dan langsung menembak Reyes sebagai bentuk balas dendam atas kematian anak buahnya. It's for my team, you son of a bitch. Setelah itu, Hobbs yang mulai respek kepada Dom memberikan waktu selama 24 jam untuk mereka melarikan diri. Dan sebagai barang bukti, Hobbs meminta berangkas tersebut disita oleh pihak FBI. Mendengar kesepakatan itu, Dom terpaksa meninggalkan berangkas dan segera pergi dari tempat ini. Money stays up. The
The way I see it, you've earned yourself 24 hours. I ain't made that way. Melihat mereka pergi tanpa perlawanan membuat Hobbs curiga dengan berangkas tersebut. Di saat membukanya, ternyata berangkas itu tidak ada isinya. Sedikit flashback, di saat memasuki terowongan, ternyata mereka sempat menukar berangkas dengan berangkas yang lain. Di tempat persembunyian, mereka sedang menunggu Tej yang sedang berusaha membuka berangkas tersebut. Dan di saat Tej menempelkan sidik jari buatan, akhirnya berangkas itu berhasil dibuka. Dan film pun tamat. Review film Fast 5 bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah harta yang paling berharga adalah keluarga, dan mereka akan kembali bertemu di Fast Furious selanjutnya. Roh film mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.